Al-Quran secara akar kata itu berasal dari bahasa Arab tentunya, yaitu qiraah yang artinya bacaan. Nah, secara terminologis Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang mana kita tahu bahwa Al-Quran adalah Al-Furqan atau sang pembeda, yang merupakan kitab suci terakhir dari nabi terakhir. Nah, kenapa kita penting untuk menekankan dari nabi terakhir dan kitab suci terakhir? Karena Al-Quran menjadi validator atau aksiomatik dari kitab suci sebelumnya, sehingga otensitas Al-Quran menjadi begitu penting. Nah, Al-Quran dikatakan juga sebagai Al-Furqan atau pembeda dari kitab-kitab suci lainnya, karena Al-Quran berfungsi satu sebagai pembenar dari kalam-kalam ilahi yang dulu sudah ada dibawa oleh Rasul sebelumnya, tetapi kemudian didistorsi oleh ulah tangan manusia. Yang kedua, Al-Quran juga berfungsi sebagai referensi dalam sumber hukum Islam, bahkan menjadi sumber hukum primer yang utama di dalam istinbat hukum di dalam hukum Islam. Dan Al-Quran tentu sebagai Al-Furqan itu sendiri, pembeda dengan kitab suci lainnya, yang mana kita tahu bahwa tiga peran dari Al-Quran ini yang kemudian saling berkorespondensi satu sama lain, membuat Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat urgent bagi pembentukan hukum Islam. Nah, selain itu, Quran ketika kita memahaminya dalam konteks sejarah, itu merupakan penafsiran-penafsiran yang berkembang mulai dari pada masa awal, yaitu pasca kenabian, sampai kepada masa kini. Kita tahu misalnya dalam video sebelumnya kita menjelaskan tentang sejarah hukum Islam, mulai dari zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman tabi'in, kemudian zaman kemunduran hukum Islam, dan zaman sekarang yaitu kebangkitan hukum Islam. Nah, ketika kita berbicara Al-Quran, maka kodifikasinya itu baru dimulai pada masa kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, yang mana Al-Quran yang dituliskan di pelepah kurma kemudian dikodifikasi dan akhirnya sampai kepada generasi sekarang yang kita baca dalam kehidupan kita. Nah, kategorisasi dalam Al-Quran itu sendiri harus kita pahami bahwa wahyu-wahyu makiyah itu berbicara tentang akidah, yaitu ketika Al-Quran turunkan saat Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Sementara ayat-ayat Madaniyah, yaitu yang berbicara tentang sosial dan hukum, itu diturunkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah atau Yastrib pada waktu itu. Nah, di sini poin pentingnya bahwa hukum Islam itu fokus kepada ayat-ayat Madaniyah, karena aspek-aspek hukum itu ada di periode Madaniyah. Nah, tetapi yang harus kita garis bawahi baik itu Makiyah maupun Madaniyah itu selalu relevan dengan perkembangan sama, spesifik dengan hukum Islam itu sendiri. Nah, tetapi kemudian timbul permasalahan di dalam memahami Al-Quran. Misalnya kalau kita berbicara interpretasi atau penafsiran mana yang harus kita ikuti ketika misalnya terdapat ayat-ayat dalam tanda kutip yang terkesan kontradiktif. Padahal ketika kita mengkaji misalnya pandangan-pandangan ulama, itu bukan kontradiktif tetapi saling melengkapi satu sama lain di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut. Disinilah peran penting ulama demi kebutuhan ijtihad. Karena pembeda misalnya ketika kita bahas kemarin hukum positif dengan hukum Islam itu harus ditemukan oleh mujtahid atau pakar hukum Islam atau fuqaha. Berbeda dengan hukum positif yang bisa ditemukan bukan hanya oleh hakim atau profesor hukum, bahkan para yuris, sarjana-sarjana hukum pun itu sudah bisa melakukan penemuan hukum. Yang mana ketika kita berbicara Al-Quran, kembali lagi bahwa permasalahannya itu adalah pada konteks penafsiran itu sendiri. Disinilah penting ijtihad para ulama atau misalnya sunnah dari Nabi yang berperan sebagai penjelas dari kitab-kitab suci Al-Quran itu yang masih sangat umum dan gamblang. Nah, kemudian penafsiran Al-Quran yang menjadi sebuah permasalahan tersebut dapat kita selesaikan melalui beberapa pendekatan. Misalnya pendekatan maqasidus syariah atau melihat tujuan diturunkannya syariat itu sendiri. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk mengurai benang kusut dalam penafsiran Al-Quran. Yang mana ketika kita bandingkan misalnya antara penafsiran berbagai ulama, misalnya ketika kita merujuk kepada kitab tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Al-Mizannya Husain Tabatabai, kemudian kita bandingkan misalnya dalam konteks Ahlul Sunnah, yaitu kitab tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab, disitulah kita bisa menemukan
kedalaman dalam penafsiran Al-Quran. Bahkan Husain Tabatabai menyebutkan bahwa satu ayat Al-Quran itu memiliki gradasi 40 penafsiran. Mulai dari penafsiran yang paling filosofis, paling makrifat, sampai penafsiran yang paling elementer, yaitu penafsiran yang sifatnya leksikal dan sangat konkret yang bisa dipahami oleh muslim awam sekalipun. Yang mana kita harus tahu bahwa tujuan akhir dari penafsiran, baik itu penafsiran dari para ulama tafsir mazhab Ja'fari maupun mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu tujuannya adalah untuk menemukan norma-norma hukum yang menyelamatkan atau memberikan kemaslahatan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Nah, adapun kaitan antara penafsiran Al-Quran di satu sisi dengan perkembangan penerapan hukum positif di Indonesia misalnya, tentunya menjadi sumber inspirasi atau sumber hukum material dalam pembentukan perundang-undangan. Yang mana nilai-nilai universal dalam hukum Islam itu bukan hanya berperan pada legislasi, tetapi juga berperan pada baik itu litigasi di pengadilan maupun mediasi atau non-litigasi. Ini menjadi tantangan bagi kita, misalnya pembelajar hukum Islam, bahwa refleksi kritis diperlukan terkait misalnya penafsiran Al-Quran yang begitu beragam. Nah, sementara yang kedua adalah sumber hukum sekunder dalam hukum Islam, yaitu sunnah, yang mana seperti yang dijelaskan tadi merupakan penjelas dari kitab suci Al-Quran yang terkadang mungkin bagi sebagian kita terlalu umum dan terlalu global. Yang mana per definisi sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya ketetapan? Ketetapan adalah mungkin tidak dilakukan, mungkin tidak diucapkan oleh Nabi, tetapi dilegitimasi oleh Nabi salah satu perbuatan dari sahabat-sahabatnya. Yang mana kalau kita berbicara mengenai hadis ini, hadis juga kalau kita merujuk misalnya dalam Quran surat An-Najm ayat 1-5 bahwa hadis ini tidak bisa kita oposisi binarkan dengan Al-Quran, karena hadis adalah penjelas Al-Quran dan hadis juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Yaitu dalam Quran surah An-Najm tersebut disebutkan bahwa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Tuhan, sehingga apapun yang diucapkan, dilakukan ataupun ditapuk oleh Nabi itu juga merupakan bagian secara tidak langsung dari wahyu itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga berbicara tentang pembeda antara sunnah dengan sumber-sumber hukum lainnya. Tentunya kalau kita bedakan misalnya dengan Al-Quran yang merupakan sumber hukum primer dengan ijma maupun ijtihad yang merupakan sumber hukum tersier dalam hukum Islam. Yang mana ketika kita berbicara mengenai hadis atau sunnah, hadis itu sendiri adalah sunnah yang dipositifikasi atau dituliskan. Nah, hadis ini menjadi sumber hukum sekunder. Kenapa? Karena sumber hukum primernya kan Al-Quran. Tetapi yang harus kita garis bawahi di sini, hadis itu lebih di atas dibandingkan posisi ijtihad dengan ijma, karena hadis atau sunnah ini memiliki otoritas langsung dari Nabi. Nah, yang mana kalau kita garis bawahi bahwa etimologi dari sunnah itu adalah jalan yang lurus atau kebiasaan atau tradisi yang baik. Yang mana ketika kita lakukan pembagian lagi ke dalam kategori hadis, terdapat hadis-hadis yang disebut sebagai hadis qauliyah, hadis fi'liyah. Hadis qauliyah itu artinya hadis yang diucapkan oleh Nabi, sementara hadis fi'liyah atau adalah perbuatan-perbuatan Nabi, dan hadis ta'ririyah adalah ketetapan-ketetapan Nabi. Sebelum misalnya para ulama menemukan bagaimana hadis-hadis itu kemudian dikodifikasi, pada mulanya hadis itu hanya diriwayatkan secara lisan. Kemudian pasca Rasul SAW wafat sudah ada kodifikasi hadis. Utamanya misalnya kalau kita kaitkan dengan buku yang kemarin tentang sejarah hukum Islam, bahwa kodifikasi hadis besar-besaran itu baru ada pada zaman keemasan Islam ketika mazhab-mazhab besar, dalam hal ini 5 mazhab besar itu telah hadir dan kemudian menjadi sekolah-sekolah pemikiran di kalangan umat Islam pada waktu itu. Dalam hal ini pada abad kedua sampai keempat Hijriah. Yang mana sunnah lagi-lagi sama seperti Al-Quran menekankan prinsip-prinsip yang universal. Tetapi sunnah memerlukan ijtihad ulama yang merupakan sumber hukum tersier dalam sumber hukum Islam itu sendiri. Nah, kemudian timbul permasalahan sama seperti permasalahan Al-Quran yang membutuhkan penafsiran. Sementara permasalahan di dalam memahami sunnah adalah banyaknya hadis-hadis palsu. Kenapa hadis-hadis palsu itu menjadi begitu banyak? Karena pasca kenabian, kepemimpinan atau politik itu bergeser kepada beberapa dinasti. Misalnya kita tahu ada Khulafaur Rasyidin, kemudian ada dinasti Umayyah, dan kemudian ada dinasti Abbasiyah. Yang mana kita tahu bahwa produksi hadis-hadis pada zaman kekalian khususnya dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu syarat akan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Sehingga disitulah produsir dan proliferasi hadis menjadi begitu banyak, membuat para ulama hadis pada waktu itu, yaitu
orang yang menekuni ilmu rijal itu akan kewalahan, sehingga diperlukan verifikasi terhadap hadis-hadis palsu yang menjamur. Di mana verifikasi tersebut memerlukan beberapa metodologi. Misalnya metodologi asbabul wurud, yaitu sebab-sebab diturunkannya hadis. Ini berbeda dengan asbabul nusul, yaitu sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Dan metode tarji. Nah, selanjutnya para ulama juga kemudian melakukan verifikasi hadis tersebut ke dalam beberapa pendekatan-pendekatan lain. Misalnya ja'ar wa ta'dil, nasik dan mansul, atau hadis-hadis yang ditetapkan dan kemudian dihamuskan, termasuk pula melakukan perbandingan terhadap koherensi hadis tersebut dengan Al-Quran sebagai sumber hukum primer dan korespondensi satu periwayat kepada periwayat lainnya. Ini diperlukan analisis perbandingan yang begitu mendalam sehingga kita dapat menemukan mana hadis yang betul-betul otoritatif dan mana hadis yang kemudian telah diinfiltrasi oleh kepentingan politik dan ekonomi pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, terakhir, apa kaitan sunnah sebagai sumber hukum sekunder dengan hukum positif di Indonesia? Pertama, misalnya kalau kita melihat undang-undang perbankan syariah, undang-undang perkawinan, undang-undang yang berkaitan dengan kodifikasi hukum Islam, itu syarat akan bukan hanya Al-Quran sebagai sumber hukum primer, tapi juga sunnah atau hadis sebagai sumber hukum sekunder. Yang mana kita tahu di dalam kedua sumber hukum utama tersebut, nilai keadilan, perdamaian, dan musyawarah sangat ditonjolkan. Inilah yang kemudian menjadi sumber hukum material dalam hukum positif di Indonesia. Nah, tetapi lagi-lagi tetap harus memerlukan refleksi kritis dari penafsiran baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Nah, sebagai penutup bahwa sumber hukum di dalam Islam itu yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah, yang mana sumber hukum sekunder yaitu Sunnah merupakan sumber hukum yang komplementer atau pelengkap atau penjelas dari Al-Quran yang merupakan sumber hukum primer. Nah, tetapi pemahaman kontekstual dari para ulama kita, baik itu dalam bentuk ijma, kesepakatan ulama maupun ijtihad, penalaran individu seorang mujtahid, itu sangat-sangat diperlukan agar tetap hukum Islam itu bisa relevan dengan perkembangan zaman, khususnya misalnya dalam konteks hukum di Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.